Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Fauziah dengan NPM 2403110240025. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat dalam proses pembuatan aplikasi penghitung huruf. Nah, jadi dalam program kali ini tuh terdapat dua fitur utama, yaitu mengonversi input angka menjadi bentuk string atau huruf, terus menghitung jumlah dan frekuensi kemunculan huruf dalam teks yang dimasukkan pengguna. Yang pertama-tama kita ketik dulu import TK inter STK, yang dimana fungsinya itu memungkinkan kita membuat jendela aplikasi, tombol, teks input, dan elemen visual lainnya. Lalu ini ada yang ubah angka ke huruf, yang fungsinya itu tentunya mengubah angka ke huruf. Terus ini ada hitung huruf. Ini tuh mengambil teks dari kotak input txt underscore tebak. Terus ini ada yang 1.0 ini artinya dari baris 0 kolom 0, dari baris 1 kolom 0. Terus ini ada N1C, artinya sampai akhir tapi hapus karakter terakhir, biasanya new line. Lalu ini ada yang huruf saja. Ini tuh hanya menyimpan huruf tanpa angka atau spasi atau tanda baca. Terus ini ada frekuensi. Frekuensi itu merupakan dictionary kosong untuk simpan jumlah huruf. Terus ini ada hasil. Hasil itu buat string awal hasil termasuk jumlah huruf. Terus ini ada for huruf in text lower sampai ke else. Nah, ini tuh loop semua huruf dalam huruf kecil. Jika huruf sudah ada, tambahkan jumlahnya. Kalau belum, set ke satu. Lalu ada yang for huruf inserted. Nah, ini tuh tampilkan huruf secara urut abjad. Itu untuk menampilkan huruf secara abjad. Terus ini ada txt tebak hasil delete. Nah, ini tuh maksudnya tuh kosongkan area hasil dulu. Terus masukkan hasil yang terbaru. Nah, lalu masuk kita ke tampilan utamanya. Nah, jadi ini tuh em, fungsinya tuh untuk membuat jendela utama. Yang dimana root.title itu merupakan judul, apa ya, judul, kode untuk judul. Yaitu judulnya aplikasi penghitung huruf. Terus ini ada latarnya itu dengan warna biru muda atau light blue, dengan ukurannya itu lebar 400 dan tinggi 2000, besar biar cukup semua widget. Terus ini ada frame luar dan frame hasil. Frame luar dan frame hasil itu digunakan untuk mengelompokkan elemen UI. Terus ada frame luar itu untuk input dan tombol. Habis kayak gitu, em, di teksi tebak itu untuk di frame luarnya dengan ukuran 4 kali 30 dan PD-nya 5. Lalu ini untuk frame luarnya itu yang tanpa teks dengan wrap length-nya 380, justify-nya center, dan em, latar di belakangnya juga biru. Nah, button-button ini merupakan tombol hitung yang kalau misalnya kita klik itu bakal memunculkan sesuatu. Nah, ini tuh termasuknya ada di frame luar dengan buttonnya itu bertuliskan hitung huruf. Kita harus menggunakan komen hitung huruf biar si buttonnya itu berfungsi. Lalu ini hasil, kita ke frame underscore hasil sama dengan tk.frame dengan eh, dengan eh, width-nya tuh 400 dan height-nya 550 dan background-nya tetap sama yaitu light blue. Nah, frame hasil ini berfungsinya itu untuk outputnya. Tuh, kalau misalnya frame hasil tuh nanti bakal muncul si tulisan hasil dengan backgroundnya tetap warna biru. Terus kalau misalkan di frame hasil juga em, ada ukurannya juga yaitu 30 kali 50. Terus kita root dot main loop ini tuh fungsinya apa ya, untuk mengulang lagi karena ngeloop lagi gitu, dimulai dari awal lagi. Nah, ini tuh ada window baru.
fungsi ini akan membuka jendela baru kalau misalnya kita panggil, tapi ini tentunya belum bisa dipakai di aplikasi utama. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, bisa gitu, tapi eh, kita belum bisa dipakai. Jadi si frame hasil yang ini tuh untuk menampilkan hasil hitung, dan kalau misalkan button tadi tuh, jika akan menjalankan fungsi hitung and score huruf. Hmm. Terus kalau misalkan yang frame luar yang hitnya 4 mana tadi tuh? Line 4 fitnya 30 ini tuh kotak untuk user mengetik teks. Itu jadi dengan apa ya? Dengan apa ya, ketergantungan, misalkan dalam bagian ini tuh membahas tentang panjang kali lebarnya, terus backgroundnya biru, dan di bawahnya juga kita masukin teks biar bisa kita gunakan. Dan itu sangat berkesinambungan, dan tentunya juga perlu banyak kode untuk bisa menghasilkan aplikasi tadi. Jadi kalau misalkan kita coba ngerunning dari kode-kode ini, akan menghasilkan seperti ini. Coba kita ulang lagi. Berikut hasilnya kalau misalkan kita running, yang dimana ini tuh udah sesuai sama perintahnya. Contohnya nih, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila saya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.